Selamat pagi teman-teman terkasih. Pada kesempatan kali ini Bu Dewi akan menjelaskan mengenai materi yang terakhir mengenai perubahan lingkungan. Baik, Bu Dewi akan share screen untuk materi kali ini. Kompetensi dasar dari materi ini adalah yang pertama untuk kompetensi pengetahuan, menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi lingkungan. Untuk aspek keterampilan, merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Karenanya, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian bisa menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi lingkungan, dan merumuskan gagasan pemecahan perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Baik, untuk isi pada materi kali ini, yang pertama adalah mengenai syarat-syarat suatu zat disebut sebagai polutan, kemudian mengenai pencemaran udara, peristiwa-peristiwa yang akan dibahas yang berkaitan dengan pencemaran udara. Yang pertama adalah global warming, yang kedua hujan asam, kemudian yang ketiga menipisnya lapisan ozon. Berikutnya adalah mengenai pencemaran air. Peristiwa yang akan kita bahas adalah biomagnifikasi DDT dan blooming alga. Suatu zat disebut sebagai polutan apabila jumlahnya melebihi batas normal. Kemudian syarat yang kedua, berada pada waktu yang tidak sesuai. Dan syarat yang ketiga adalah berada pada tempat yang tidak sesuai. Misalnya, kadar CO2. Jika dalam batas normal, CO2 akan diserap oleh tumbuhan sebagai bahan baku untuk melakukan fotosintesis. Tetapi jika jumlah ini melebihi batas ambang atau batas normal, maka gas CO2 ini menjadi senyawa polutan karena dia akan mencemari lingkungan. Karena zat ini akan mencemari lingkungan dan menyebabkan kerusakan atau perubahan-perubahan lingkungan. Baiklah, kita akan mulai peristiwa yang pertama yang kita kenal dengan global warming atau lebih kita kenal dengan istilah pemanasan global, yaitu naiknya suhu permukaan bumi akibat adanya gas-gas rumah kaca. Baik, untuk penyebabnya dari pemanasan global atau global warming ini adalah gas-gas rumah kaca. Yang termasuk dalam gas rumah kaca itu adalah senyawa-senyawa polutan yang berupa CO2, CH4, NO2, N2O, SO2, NO2, dan lain-lain. Tetapi yang terbesar dari penyebab polutan ini adalah CO2 dan CH4. CO2 dan CH4 ini berasal dari pembakaran bahan bakar fosil akibat aktivitas manusia dalam bidang transportasi, penggunaan sepeda motor, mobil, dan alat transportasi lain, kemudian dari aktivitas industri yang menggunakan bahan bakar fosil. Kemudian penyebab yang berikutnya adalah penebangan pohon secara liar. Kita ketahui bersama bahwa pohon secara alami dia akan mengikat atau menyerap CO2 sebagai bahan untuk fotosintesis. Penebangan pohon secara liar ini menyebabkan konsentrasi CO2 melebihi batas normal. Dan inilah yang menyebabkan global warming. Kemudian pencemaran dari peternakan. Peternakan
untuk hewan-hewan ternak itu mengkonsumsi banyak sekali rumput-rumputan atau tanaman-tanaman hijau. Artinya akan ada banyak CO2 yang tidak diserap juga oleh tumbuhan. Selain itu yang paling besar adalah dihasilkannya gas metana dari kotoran-kotoran hewan jika tidak dimanfaatkan untuk bahan bakar alternatif seperti biogas. Ini akan menyumbang polusi terbesar yaitu berupa gas metana. Kemudian sebenarnya apa sih proses yang terjadi dalam global warming? Dalam gambar ini ada dua gambaran bagaimana yang terjadi secara alamiah atau efek greenhouse secara alamiah dan efek greenhouse yang meningkat akibat emisi gas rumah kaca. Radiasi sinar matahari dengan energi yang tinggi, dia akan bisa menembus lapisan atmosfer. Dalam hal ini adalah lapisan stratosfer. Sehingga ketika matahari dipancarkan ke bumi, kemudian dipantulkan kembali, karena energinya masih cukup besar, sehingga panas yang dipantulkan ini masih bisa keluar. Sebagian besar energi panas ini akan bisa lepas keluar angkasa. Hanya sebagian kecil saja yang dipantulkan lagi ke bumi. Ini yang terjadi jika emisi gas rumah kaca itu tidak terlalu besar. Kemudian yang terjadi apabila emisi gas-gas rumah kaca itu semakin tinggi, sehingga gas-gas rumah kaca seperti CO2, CH4, kemudian N2O ini, dia akan membentuk lapisan di stratosfer, di bagian atmosfer yang berupa stratosfer. Sehingga adanya lapisan yang menebal ini menyebabkan radiasi matahari yang dipancarkan itu karena kekuatannya besar dia bisa menembus, tetapi karena yang dipantulkan itu energinya sudah semakin lemah, adanya lapisan yang tebal di stratosfer dari gas-gas rumah kaca ini, sehingga yang dilepas ke ruang angkasa ini semakin sedikit. Artinya semakin banyak panas yang kembali lagi ke bumi. Inilah yang menyebabkan bumi kita menjadi bertambah panas atau suhunya naik. Kemudian apa akibatnya dari peristiwa global warming ini? Seperti yang sekarang ini kita alami, bahwa suhu ini meningkat. Adanya peningkatan suhu permukaan bumi. Kemudian mencairnya es di kutub. Akibat dari mencairnya es di kutub ini adalah banyak pulau-pulau yang tenggelam, artinya ada banyak organisme yang ikut mati atau punah. Kemudian bahaya kekeringan atau menyebabkan kekeringan. Kemudian sulitnya air bersih akibat dari kekeringan ini. Kemudian terjadinya wabah penyakit karena kenaikan suhu permukaan bumi ini menyebabkan populasi dari serangga-serangga vektor pembawa penyakit itu menjadi meningkat. Berikutnya kita akan bahas mengenai hujan asam. Apa sih hujan asam itu? Jadi hujan asam itu hujan yang berisikan air dengan pH yang rendah. pH asam, yaitu pH di bawah 7. Bagaimana penyebabnya apa? Jadi penyebab dari hujan asam ini terutama adalah karena gas-gas SOx, SOx, NOx dari aktivitas industri.
dari aktivitas industri atau aktivitas yang lain yang menghasilkan polutan yang berupa gas SO2 dan NO2 atau SONOx. X ini bisa diganti angka 2, 3 atau yang lain. Adanya gas sono ini dia akan bereaksi dengan air di awan, kemudian akan membentuk senyawa sulfat dan asam nitrat. Kemudian ini nanti akan jatuh mengalami presipitasi sehingga air hujan akan jatuh di tanah atau di perairan. Seperti ini prosesnya secara kimia, adanya NOx dan SO2, kemudian dia akan bereaksi dengan uap air atau dengan ozon, mengalami oksidasi, membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Kemudian asam sulfat dan asam nitrat ini ikut bersama dengan air hujan jatuh ke tanah atau ke perairan, karena ini merupakan senyawa elektrolit sehingga akan terurai menjadi ion-ionnya, yaitu ion H+ dan ion SO42-, ion H+ dan ion nitrat. Penambahan ion H+ ini menyebabkan naiknya nilai pH, turunnya nilai pH atau menyebabkan kenaikan keasaman tanah, yaitu dengan pH di bawah 7. Apa akibatnya jika hujan asam ini terus terjadi? Akibat dari hujan asam bagi tumbuh-tumbuhan itu bisa menyebabkan rusaknya tumbuh-tumbuhan dan menyebabkan rusaknya tanah karena pH-nya menjadi rendah. Ini berakibat pada mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Kemudian menyebabkan rusaknya material-material bangunan, misalnya dari logam, jembatan, dan sebagainya, itu akan mengalami korosi atau perkaratan, sehingga menyebabkan kerusakan. Kemudian di badan perairan akan menyebabkan matinya biota perairan, karena untuk pH ini berkaitan juga dengan oksigen terlarut di dalam air. Jika oksigen terlarut di dalam air itu rendah, maka biota ini akan mengalami kematian. Kemudian bagi manusia, jika terkena air yang pH-nya rendah ini akan menyebabkan iritasi, sehingga kulitnya menjadi sensitif. Berikutnya kita akan bahas mengenai menipisnya lapisan ozon. Ozon di alam itu dalam bentuk O3. Senyawa ozon itu O3. O3 itu selalu terbentuk dan terurai. Terbentuk dari oksigen plus O. Terurai menjadi oksigen plus O main. Adanya senyawa-senyawa yang sifatnya ringan seperti CFC atau kita kenal dengan freon, ini menyebabkan lapisan ozon itu semakin menipis. Sementara kita ketahui bahwa lapisan ozon ini adalah lapisan yang melindungi bumi dari radiasi sinar UV yang memiliki daya radiasi tinggi dan sifatnya merusak seperti UVB. Kita akan lihat bagaimana prosesnya ozon itu menipis. Yang pertama, di atmosfer adanya senyawa-senyawa seperti CFC atau freon dari penggunaan AC atau dari kulkas, lemari es, itu menyebabkan Cl ini, ya, atom Cl ini dia akan menguraikan ozon, menguraikan molekul ozon menjadi molekul O2 dan O. Ini gambarannya adanya CFC,
CFCl3 misalnya ini akan bereaksi menjadi CFCl2 plus ClO plus O2. Jadi atom klorin dia akan mengikat atau menyerang molekul ozon, kemudian memecahnya menjadi senyawa O2 dan O- sehingga menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Kemudian dalam bentuk ClO ini, dia juga akan reaksi fisi berantai ini. Jadi reaksinya reaksi pembelahan berantai. ClO ini akan terurai lagi menjadi Cl dan O. Kemudian Cl-nya akan merusak ozon kembali. Cl-nya akan merusak ozon kembali sehingga menjadi Cl-, kemudian O2 dan O-. Kemudian oksigen bebas, atom oksigen bebas dari atmosfer ini juga akan merusak ClO, klorin monoksida, sehingga akan membebaskan atom klorin dan membentuk oksigen. Kemudian Cl yang bebas ini dia akan kembali untuk merusak ozon kembali. Lebih banyak ozon lagi yang dirusak. Demikian seterusnya. Inilah yang menyebabkan ozon ini menjadi semakin menipis. Kalau mau digambarkan dalam bentuk reaksi, reaksinya menjadi seperti ini. Saya gambarkan adanya senyawa freon dalam bentuk CFCl3. Ini tiganya harusnya di bawah ya. CFCl3 ini jadi dari ozon itu bentuknya adalah senyawa O3. Dia akan terbentuk dan terurai. Menjadi O2 dan O-. Seperti ini, jadi reaksinya reaksi setimbang. Menjadi O2 plus O-. Kalau tidak ada kerusakan akibat adanya polutan yang berupa freon, CFCl3 atau senyawa yang lain yang sifatnya ringan dan merusak, ozon itu akan selalu terbentuk dan terurai. Yang menjadi masalah adalah adanya senyawa polutan ini menyebabkan proses penguraian ozon itu menjadi lebih cepat dibandingkan proses pembentukannya. CFCl3 plus O3 kan menjadi CFCl2 plus ClO plus O2. Kemudian CFCl2 akan merusak ozon kembali. Jadi ini reaksinya reaksi berantai. Ini CFCl2 bereaksi dengan ozon kembali plus O3
menjadi CFCl plus ClO plus O2. Kemudian CFCl reaksi lagi dengan O3 lagi, artinya ini reaksi secara berantai, merusak atau menguraikan O3 terus-menerus. Menjadi CF plus ClO plus O2 dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan ozon semakin lama semakin menipis karena ada reaksi berantai penguraian ozon lebih cepat dibandingkan dengan pembentukannya. Berikutnya, apa yang akan terjadi bila lapisan ozon menipis? Menipisnya lapisan ozon menyebabkan meningkatnya radiasi ultraviolet matahari, terutama ultraviolet B yang mampu mencapai permukaan bumi. Ultraviolet B ini bisa menyebabkan kanker kulit pada manusia jika terpapar secara terus-menerus, kemudian menyebabkan katarak pada mata, kemudian menyebabkan rusaknya hasil pertanian, kemudian menyebabkan lemahnya sistem imun, dan memusnahkan kehidupan di laut. Berikutnya kita akan bahas mengenai bioakumulasi DDT atau biomagnifikasi DDT. Apa itu bioakumulasi? Bioakumulasi ini adalah peningkatan konsentrasi polutan dalam suatu organisme. Sementara biomagnifikasi, peningkatan konsentrasi dari polutan ini mengikuti rantai makanan. Jadi kalau bioakumulasi itu mengacu pada peningkatan konsentrasi polutan dalam suatu organisme karena mencerna zat tertentu. Kemudian kalau biomagnifikasi ini mengacu pada peningkatan konsentrasi polutan ketika mereka bergerak dari satu tingkat tropik ke tingkat berikutnya dalam suatu rantai makanan. Permasalahan apa sih? Permasalahannya dengan DDT. Jadi DDT atau dikenal dengan dikloro, dipenil, trikloroetana ini adalah salah satu insektisida. Salah satu insektisida yang digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian supaya tanaman tidak diserang dengan hama. DDT ini tidak dapat dimetabolisme dengan cepat oleh hewan, sehingga akan terdeposit dan tersimpan dalam jaringan lemak hewan. Inilah yang menyebabkan proses biomagnifikasi. Gambarannya seperti ini. Jadi misalnya pemakaian DDT yang berlebih, dia kenapa bisa mencapai perairan dalam proses leaching atau yang disebut dengan pelindihan. Ketika turun hujan, tidak semua DDT ini diserap oleh tumbuhan untuk mencegah hama, tapi juga masuk di tanah. Kemudian ketika ada hujan, maka DDT ini akan ikut dengan arus hujan, kemudian arus sungai sehingga sampai di lautan, di mana di lautan ini ada banyak sekali biota laut. Awalnya komponen produsen, misalnya alga dan tanaman akuatik itu
dia hanya mengakumulasi sebanyak 0,04 ppm atau part per million, bagian per juta. Tetapi taraf trofi di atasnya, yaitu konsumen primer, misalnya ikan-ikan kecil, dia mengkonsumsi alga ini kan tidak hanya satu selama hidupnya, tapi banyak. Sehingga di tubuh konsumen pertama ini, ikan-ikan kecil ini dia akan mengakumulasi. Jadi konsentrasinya meningkat menjadi sekitar 0,2 sampai 1,2 ppm. Kemudian taraf trofi berikutnya, konsumen sekunder mengkonsumsi ikan kecil, konsumen primer itu juga tidak hanya satu, tapi banyak. Sehingga konsumen sekunder ini dia akan mengakumulasi menjadi 1 sampai 2 ppm, meningkat lagi. Kemudian yang taraf trofi terakhir, konsumen tersier, misalnya dalam hal ini adalah burung pemakan ikan, dia akan mengkonsumsi yang paling banyak di dalam jaringannya, yaitu sekitar 3 sampai 76 ppm. Inilah yang menyebabkan hewan-hewan yang ada di konsumen puncak ini menjadi mengalami gangguan atau populasinya menurun. Kenapa populasinya menurun? Karena adanya senyawa DDT dalam jaringan lemaknya ini menyebabkan gangguan pada pembentukan kalsium. Sehingga telur-telur hewan ini atau burung pemakan ikan ini menjadi rapuh. Akibatnya adalah kepunahan dari hewan ini. Pada manusia, akibat dari penumpukan DDT dalam lemak ini juga menyebabkan penurunan fungsi mental, kemudian menyebabkan infertilitas bagi perempuan dan kanker. Baik, berikutnya kita akan bahas peristiwa yang terakhir, yaitu yang disebut dengan eutrofikasi. Eutrofikasi itu suatu keadaan di mana perairan itu subur. Kenapa subur? Karena kaya akan nutrien. Nutriennya dari mana? Nutriennya adalah dari proses pemupukan yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sama dengan DDT tadi atau insektisida, pemakaian pupuk yang berlebihan ini juga akan menyebabkan proses eutrofikasi ini dengan proses tidak semua pupuk itu diserap oleh tanah, kemudian ketika turun hujan akan ikut terbawa oleh air hujan ke sungai, kemudian sungai akan menuju ke badan perairan, misalnya di danau, waduk, atau lautan. Adanya pupuk yang tidak berada pada tempat yang semestinya ini menyebabkan perairan itu menjadi subur. Keadaan perairan yang subur karena kaya mineral ini yang disebut dengan eutrofikasi. Nah, apa akibatnya dari eutrofikasi ini? Eutrofikasi ini menyebabkan proses berikutnya, yaitu meledaknya populasi alga atau blooming alga. Kita akan lihat bagaimana prosesnya. Jadi akibat dari pencemaran pupuk yang berupa nitrogen, fosfor, mineral yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan ini menyebabkan peningkatan fitoplankton. Karena fitoplankton itu dia untuk hidupnya kan juga membutuhkan mineral nitrogen dan fosfor. Peningkatan fitoplankton ini akan menyebabkan peristiwa yang disebut dengan blooming alga atau meledaknya populasi alga. Alga di sini bisa digantikan juga dengan tumbuh-tumbuhan air, misalnya enceng gondok. Nah, karena lapisan atas atau permukaan itu ditutupi oleh alga, akibatnya adalah fitoplankton yang ada di bawah permukaan itu menjadi kekurangan cahaya matahari. Jadi penetrasi cahaya mataharinya itu menjadi tidak sampai ke dalam. Hanya mungkin di permukaan saja. Sehingga organisme fitoplankton yang ada di dalam perairan ini menyebabkan tidak bisa fotosintesis. Karena tidak bisa fotosintesis, maka lama-kelamaan alga ini akan mati.
Seperti ini. Kemudian alga yang mati atau tanaman yang mati, tanaman air yang mati, ini akan menjadi detritus atau sampah di dasar perairan. Sehingga menyebabkan dekomposer bekerja lebih. Nah, untuk dekomposer bekerja lebih ini menggunakan oksigen yang lebih banyak lagi. Sementara kadar oksigen terlarut di dalam air itu sudah semakin berkurang. Kenapa berkurang? Karena aktivitas dari fitoplankton itu berkurang. Sementara fitoplankton itu penyumbang penghasil oksigen terlarut dalam air yang tinggi. Di samping itu juga karena aktivitas mendekomposisi atau mengurai itu butuh oksigen yang banyak. Sehingga lama-kelamaan oksigen ini semakin menurun di dalam perairan dan ini yang akan menyebabkan kematian hewan-hewan air. Kematian hewan-hewan air seperti ikan-ikan ini akan menyebabkan akhirnya mengendap lagi, menjadi detritus lagi, butuh oksigen lagi untuk dekomposer bisa mengurai. Akibat yang parah itu adalah pada pendangkalan perairan. Sehingga yang tadinya berupa perairan akhirnya akan menjadi daratan. Artinya apa? Artinya bahwa banyak sekali spesies dalam air itu yang akan mati. Seperti ini contoh keadaan eutrofikasi atau blooming alga. Alga di sini bisa digantikan juga oleh tanaman-tanaman air. Dari kerusakan yang sudah dibuat oleh manusia, kita bisa melakukan aksi nyata yang sedikit banyak bisa berpengaruh pada perubahan lingkungan, pada keramahan kita terhadap lingkungan. Contoh-contoh aksi nyata yang dilakukan oleh teman-teman kalian. Ini contoh di kelas MIPA 2. Theo ini misalnya mengurangi konsumsi listrik karena listrik itu bahan bakunya batu bara dan untuk emisi atau penggunaan batu bara pembakaran ini menghasilkan CO2 yang banyak sehingga jika listrik tidak digunakan sebaiknya dimatikan. Kemudian contoh yang dilakukan Stanis ini merawat tanaman dan lebih banyak menanam supaya ada banyak konsentrasi CO2 yang bisa diserap. Kemudian yang dilakukan oleh Theo lagi ketika mencuci tangan biasanya menggunakan tisu dengan kesadaran lingkungan ini untuk bumi yang lebih baik lagi. Tisu digantikan dengan lap yang bisa dicuci lagi dan dipakai lagi sehingga tidak semakin banyak penebangan pohon karena kita ketahui bahwa tisu ini adalah dari kertas itu bahan bakunya dari pohon. Kemudian yang dilakukan Rio mengurangi penggunaan laptop jika sudah tidak terpakai, kemudian akan di shutdown. Kemudian aksi nyata yang dilakukan oleh Raymond selain mengurangi penggunaan listrik ini sebenarnya video untuk mengurangi menggunakan motor dan lebih memilih untuk menggunakan sepeda atau jalan kaki. Kemudian yang dilakukan oleh Miko itu dengan setiap kali mematikan saklar lampu atau alat-alat listrik yang lain yang tidak dipakai. Demikian teman-teman penjelasan Bu Dewi mengenai peristiwa-peristiwa yang menyebabkan perubahan lingkungan. Semoga kita semakin berbuat lebih banyak lagi untuk keselamatan bumi kita, untuk lingkungan kita yang lebih baik. Terima kasih.